Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya yang telah hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'du. Ya, Ya, teman-teman semua, ikhwan, akhwat, bapak, ibu, akang, teteh, eh, kita akan ngebahas tentang masalah akhlak. Dan tentu kita tahu yang menjadi parameter akhlak baik itu buat kita adalah Nabi kita Muhammad SAW. Perlu saya ingetin terus, jangan sampai kita menjadikan orang kafir menjadi role model kita. Dengan alasan, tapi orang-orang kafir juga baik Ustadz. Di Jepang tuh disiplin. Di Jepang tuh lebih islami daripada negara-negara Islam. Please, please, please. Statement kayak beginian segera buang. Terkadang kita nih ya, bahkan nggak sedikit penceramah juga yang suka ngomong kayak gitu. Suka ngomong kayak gini, Jepang, walaupun negeri non-muslim, tapi akhlak mereka lebih islami daripada orang Islam. Ini statement yang sangat fatal loh. Sangat fatal banget. Kenapa? Karena Ustadz ini telah mengucapkan statement yang menunjukkan kalau dia nggak paham apa itu definisi akhlak. Tentunya ini kritik yang sifatnya ilmiah, bukan menjelek-jelekan Ustadz yang ngomong tersebut, bukan. Tapi mengkritisi, dan ini wajar. Kalau saya salah, teman-teman mengkritisi saya. Kalau saya punya kesalahan yang sifatnya personal, nasihati saya secara empat mata. Duaan aja, secara privat. Tapi kalau kesalahannya tuh sudah publik, misalnya saya ngucapin kalimat-kalimat kesesatan di depan publik, maka kritisi juga secara publik. Tujuannya apa? Tujuannya agar jemaah yang terlanjur ngikut pendapat tersebut bisa rujuk, bisa berubah. Ustadz, kenapa sih ngebahas ini? Nih, Ibu Bapak. Kalau seseorang bilang, Jepang lebih islami daripada orang Islam. Kenapa? Karena Jepang disiplin, sopan, saling respect satu sama lain. Mereka on time. Mereka, pokoknya segala macam kebaikan, jujur mereka ada di sana. Nah, problem terbesar dari orang yang ngucapin itu adalah karena mereka mendefinisikan akhlak sekedar versi manusia itulah. Jadi kalau kita bilang, apa sih akhlak yang baik? Ya seseorang yang murah senyum, baik ke tetangga, selalu membantu orang lain, nggak pernah marah, dan kayak gitulah biasanya akhlak. Adapun di dalam Islam, jelas parameter akhlak yang baik itu apa? Jadi akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama akhlak kepada Allah, yang kedua akhlak kepada ciptaannya, yaitu makhluknya. Nah, kalau dua hal ini berbenturan, maka yang harus didahulukan adalah akhlak kepada Allah dulu. Sebagai contoh nih, misalnya ada seorang laki-laki yang dia ini naik mobil sendirian. Di tengah jalan ketemu sama perempuan cantik yang lagi jalan kaki menuju kampus misalnya. Lalu laki-laki ini bilang, ayo mbak masuk aja ke mobil saya biar saya antar anda ke kampus. Itu secara manusiawinya mungkin akhlaknya baik. Tapi secara Islam itu nggak benar. Karena mengajak orang yang nggak dikenal, wanita yang bukan mahram di mobil duaan ditutup pintunya, bukan karena alasan urgen. Tentu kalau urgen seperti ambulan ya, atau lagi nggak orang yang lagi kecelakaan kita bawa ke mobil kita biar cepat masuk rumah sakit, ya itu nggak apa-apa. Kalau lagi darurat beda ya. Tapi kalau dalam kondisi nggak darurat, wanita ini sebenarnya bisa naik transportasi umum yang mana di situ ramai orang lebih aman. Tapi kita ajak berduaan di mobil, ngobrol dengan mesra, dengan alasan saya ingin baik ke semua orang. Ini salah, nggak benar. Nah, ketika kita bilang Jepang lebih Islami, hanya karena di Jepang tuh disiplin, hanya karena di Jepang tuh tepat waktu, jujur, berarti kita telah melupakan satu aspek terbesar, yaitu akhlak kepada Allahnya. Orang-orang di negeri yang non-muslim, mereka itu kafir kepada Allah.
Mereka itu tidak beriman kepada Allah. Mereka menyembah selain Allah. Kalaupun mereka melakukan kebaikan-kebaikan seperti jujur, adil, dan sebagainya, mereka lakukan itu hanya karena mereka sebagai makhluk sosial. Bukan karena melaksanakan perintah Allah. Sesuatu disebut Islami, itu kalau kita melakukannya demi mencari ridho Allah. Saya mungkin bisa murah senyum nih. Ketemu orang saya senyum, ada yang ini saya senyumin, ada yang lagi muram saya baikin. Tapi kalau saya melakukan itu dalam rangka agar saya dipuji sebagai orang yang ramah, agar saya dikenal sebagai orang baik, agar orang-orang mengagumi saya, ini gak bisa dibilang Islami. Ini gak bisa disebut sebagai akhlak yang baik. Justru ini akhlak yang buruk. Walaupun di depan manusia saya akhlaknya baik, murah senyum, tapi di mata Allah akhlak saya buruk karena saya ria. Karena saya pingin dipuji ketika melakukan sesuatu. Nah, jadi pastikan nih, kalau kita mau bahas menanamkan akhlak yang baik dari semenjak dini, menanamkan akhlak yang baik di setiap insan, poin nomor satu yang terpentingnya adalah perbaiki dulu akhlak ke Allahnya. Perbaiki akhlak ke Allah. Emang akhlak ke Allah tuh apa aja Ustadz? Ya banyak. Contohnya ikhlas dalam melakukan sesuatu. Terutama ibadah ritual. Kalau kita baik tahajudnya, suka malam hari sholat, tapi kita ingin dipuji, itu akhlaknya nggak baik. Kalau kita sedekah, bukan demi mencari ridho Allah, tapi kita ingin disebut dermawan, itu nggak baik. Walaupun orang ngelihatnya, ih dermawan, islami banget ya, sering pakai koko, pakai peci, pakai baju gamis, sering sedekah, islami banget. Tapi kita ria saat melakukannya, itu akhlak kita buruk di mata Allah. Allah ancam kita neraka kalau kita kayak gitu. Begitupun yang lainnya. Saat kita bantu orang, kita niatkan itu karena Allah. Kita senengin orang lain, karena Allah akan cinta ke kita kalau kita nyenengin orang lain dengan cara yang halal tentunya. Oke? Jadi sekali lagi, mohon diingat baik-baik kalau ngebahas tentang akhlak. Akhlak itu ada dua, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk. Yang harus didahulukan adalah akhlak kepada Allah dulu. Sehingga nggak bisa kita bilang, oh Jepang lebih islami karena disiplin. Nggak bisa. Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Bahkan orang ateis pun yang bilang nggak ada Tuhan, orang ateis kan nggak ngaku adanya Tuhan, mereka pun bisa baik akhlaknya kalau versi yang tadi, versi yang salah. Sekadar disiplin, murah senyum, dermawan, itu bisa dilakukan bahkan oleh orang ateis. Masa kita bilang orang ateis lebih islami? Ya salah lah. Salah. Nggak mungkin orang ateis itu islami, karena mereka kafir kepada Allah. Jadi mohon dipahami poin ini baik-baik. Jangan pernah lagi keluar statement Jepang lebih islami, ini lebih islami, itu lebih islami. Karena islami itu poin nomor satunya harus benar dulu akidahnya. Harus benar dulu akhlak kepada Allahnya, yaitu mentauhidkan Allah, ikhlas karena Allah, takut kesiksaan Allah, berharap kepada pahala dari Allah. Itulah akhlak yang baik yang nomor satu. Baru akhlak kepada manusia, kepada makhluk Allah yang Allah ciptakan, itu poin nomor duanya.